Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Intan Pramaisti. Saya dari Kanwil, Kumham, Kalimantan Timur. Saya peserta Latsar Angkatan 71, kelompok 2, nomor absen 10. Terima kasih. Baiklah, pada pembelajaran yang keempat ini kita akan membahas tentang komitmen mutu. Ini merupakan salah satu pembelajaran secara sinkronus. Baiklah, untuk komitmen ini terbagi 3, ada individu, janji, dan perbuatan, sedangkan mutu itu ada standar, kelayakan, serta ciri sifat yang bakal kita bahas. Dalam pembelajaran komitmen mutu ini ada 4 aspek yang perlu kita bahas, yaitu efektivitas, di mana efektivitas ini merupakan sejauh mana organisasi ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Sedangkan efisiensi itu adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tadi. Dan inovasi ini merupakan cara utama di mana organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar. Sedangkan mutu itu sendiri adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, itulah yang menjadi dasar untuk menentukan sebuah nilai mutu. Nah, di sini terlihat efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa. Jadi di sini di gambar ini ada macam-macam layanan komunikasi. Di sini ada telepon. Ini telepon yang sudah agak sedikit canggih ya, yang di bawahnya itu telepon yang jadul, serta ada sekarang sangat mudah itu kita bisa berkomunikasi lewat email, ada koran juga. Sedangkan kita lihat ini adalah realita pelayanan publik. Di sini terlihat ada seorang PNS yang sedang tidur dan keadaan sebuah pelayanan yang sangat tidak teratur. Nah, keterkaitan komitmen mutu dengan birokrasi itu apa sih sebenarnya? Yang pertama itulah ada kasus korupsi, kemudian rutinitas pelayanan yang kurang baik seperti yang kita lihat tadi contohnya, ada PNS serta PNS yang sedang tidur dan pelayanan yang tidak teratur. Dan kemudian adalah kepuasan mutu pelayanan aparatur. Emang sangat jelas kalau PNS itu adalah merupakan pelayan publik, di mana disinilah kita sebagai pelayan publik harus terus meningkatkan komitmen mutu kita dalam pelayanan. Serta yang terakhir itu adalah sarana dan prasarana yang di bawah standar dan terbengkalai. Nah, ini adalah nilai dasar orientasi mutu. Jadi untuk suatu pelayanan publik kita butuh komitmen pada kepuasan konsumen. Jelas konsumen itu adalah raja. Kita sebagai pelayan publik harus bisa memberikan pelayanan yang super prima dengan cara cepat, tepat, ramah, serta melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan perbaikan berkelanjutan. Ini maksudnya di mana pelayanan kita ini selalu di upgrade terus setiap waktunya. Jadi tidak stuck di satu pelayanan yang seperti itu aja. Nah, dalam komitmen mutu kita perlu selalu berinovasi. Nah, inovasi ini diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, serta sumber daya. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama adalah penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini adalah suatu inovasi yang luar biasa apabila contohnya ini seorang PNS menemukan suatu aplikasi, menciptakan aplikasi yang baru untuk mempermudah sebuah pekerjaan. Selanjutnya adalah pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga adalah duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ini duplikasi itu bukan meniru secara keseluruhan ya, tapi lebih ke menambah atau memperbaiki konsep yang sudah ada. Yang terakhir itu adalah dengan cara sintesis. Dengan cara sintesis ini adalah menggabungkan beberapa konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi ide atau formulasi yang baru. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu itu meliputi yang pertama adalah orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik.
Selanjutnya, cara kerja ABS, rutinitas dan asal-asalan itu menjadi orientasi kepada mutu bekerja secara baik dan benar. Sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Dan yang terakhir, cara kerja individualis dan egoisentris, bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan itu menjadi cara kerja tim sebagai suatu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Yap, itulah tadi sedikit rangkuman tentang pembelajaran sinkronus mengenai komitmen mutu yang saya dapatkan dari Latsar CPNS tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.